Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, jika kamu dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan, ay fi tanzilina ala Muhammad, yaitu pada apa yang kami turunkan kepada Sayyidina Muhammad, fatashukku fi haqqiyati nubuwatih, maka kamu ragu kepada hakikat kenubuahannya. Allah faruzu quwakumul basyariyah, maka ujilah, yani fakhtabiru ikhtibar atau wa tajarrabu quwakumul basyariyah, maka ujilah kekuatan basyariahmu. Kekuatan basyariah ya kekuatan otot, ya, kekuatan wa ahrizu uqulakum al-muhtanikata bil qiyasi. Ini kedengaran kan? Kedengaran. Al-mahjubata an-nuril hidayah, dan ahrizu yani istasilu, dasarkan, akalmu, atau ahrizu yani ahfizu ahrizu uqulakum yani ihfizu, pelihara akalmu al-muhtanika, yang didasarkan dengan qiyas. Al-muhtanika yani al-mustasilah. Ini Allah berfirman, jika kamu ragu kepada apa yang kami turunkan, jika kamu ragu kepada apa yang kami turunkan, fa'tu bisuratin min mithlih. Jika kamu ragu kepada apa yang kami turunkan, yakni fitanzilina ala Muhammad, kepada yang kami turunkan kepada Muhammad, kemudian kalian ragu, sebetulnya bukan ragu kepada apa yang diturunkan,
tetapi ragu kepada hakiyah an-nubuwah, kepada kebenaran nubuwah, kepada kebenaran nubuwah, kepada hakikat kenabian. Maka disuruh untuk ujilah, artinya bikin eksperimen, ya, bikin usaha-usaha dengan kuwakum al-basyariyah, yakni ruzu dari raza, ya ruzu, ya. Artinya diuji, dicek, dites, ya. Melakukan eksperimen. Kuwakumul basyariyah, kekuatan basyariyahmu. Wa akhrizu uqulakum. Wa akhrizu ini artinya ya, pelihara akalmu yang didasari dengan kias, artinya bikinlah, gunakanlah akal gitu. Akal kan suka menganalogi, suka membuat kiasan-kiasan, membuat perumpamaan, kesamaan, ya. Seperti orang lihat jualan kue misalnya dari bahan ini, ya, karena jika orangnya cerdas, dia bisa menggunakan bahan lain untuk kue yang sama. Ini kan namanya dia betul-betul menjaga akal agar bisa melakukan usaha untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran dalam hal ini. Tetapi akal yang al-mahjubah, yang tertutup dari cahaya hidayah, ya. Atau wa afkarakum ad-dariyata bitarkibil kalam wa nazmil ma'ani, atau pikiran-pikiranmu ad-dariyah, yang cerdas, ya. Wala dariyah itu pikiran yang spontan, yang cerdas, yang bijak. Wa afkarakum ad-dariyah, pikiranmu yang cerdas, yang bersifat spontan. Kan ada orang-orang yang cerdas itu seperti orang buat puisi misalnya, dia nggak ngarang lagi, spontan aja, buat pantun spontan, atau nulis, ya, roman nulis, atau orang yang anglehnya tukang melawak gitu kan, dia ngomong ceplos itu pas saja gitu, tanpa mikir gitu. Nah, ini satu tantangan ya dari Allah. Jika ragu kepada apa yang diturunkan kepada hambaku, ini masih kita berbicara tentang
pengakuan kepada nubuwah. Karena orang Islam ini mesti punya dua karakteristik. Itu yang bulan lalu ya. Punya dua karakteristik, tauhid dan ittiba. Tauhid mengakui ketunggalan Allah, bahwa apapun yang terjadi pada makhluknya di dunia ini dan di akhirat nanti semuanya atas kehendak Allah. Ya. Nah setelah itu kita mesti setelah tauhid kita sudah kukuhkan, yang kedua adalah an-nubuwah. An-nubuwah, ayat tauhid, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah yang kita lewati. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Fiilnya tuh perbuatan Tuhan tuh. Alladzi ja'ala, anzala, akhraja itu kan fiil perbuatan. Ya, yang numbuhin pohonan, yang nurunin airnya, yang bikin buah-buahnya, itu ternyata Allah. Itu sudah tauhid. Ya, dasar itu. Baru setelah itu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ini berarti kenubuahannya. Kalau kamu ragu kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Qur'an ya. Fa'tu bi suratim mim mislih. Coba bikin yang sama, satu surat aja yang sama. Wad'u syuhada'akum, ajak pembesar-pembesarmu min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin. Ya. Nah, syuhada bagi individu itu ya kekuatan fisik. Dia sebagai pimpinan, dia sebagai orang besar, dia sebagai raja, dia sebagai apalah. Ya. Dan secara rohaninya ya kecerdasan akalnya. Itu. Untuk menyusun bitarkibil kalam tadi itu. Makanya patasyukku bihaqiyati nubuwati. Kamu ragu kepada hak kebenaran nubuah. Jadi orang kafir Quraisy dan orang Israel itu menolak Nabi. Bukan dia tidak percaya bahwa ada yang diturunkan kepada seorang manusia yang disebut Nabi. Bukan. Mereka percaya. Ya. Apalagi kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu memang kebanggaan mereka itu adalah bahwa Allah menurunkan nabi-nabi dari keluarga mereka, dari Bani Israel. Hampir semua nabi dari mereka, dari Bani Israel. Israel itu kan siapa? Yakub, ya, anak daripada Sayyidatuna Sarah, ya Yakub ya. Ishak, maaf, Ishak, anak daripada Sarah, Ishak. Israel itu nama lain daripada Ishak. Israel itu maknanya Isra itu abad, El itu Allah dalam bahasa Ibrani.
Israel itu maknanya Abdullah. Ya. Nah maka dari keturunan Ishak inilah semua para nabi itu, hanya satu dari keturunan Ismail. Semua nabi dari keturunan Israel. Ya. Hanya satu keturunan Ismail alaihi wassalam, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab sebelumnya para nabi itu selalu bangsa Yahudi. Jadi orang Bani Israel itu kalau ngancem orang Arab, kan orang Arab ekonominya tidak mau ditundukkan oleh orang Israel di Madinah atau di Mekah. Nah orang Arab itu sedih kalau orang Israel bilang begini, nanti kalau Nabi gua udah turun dari keluarga besar, kan sepupu. Yahudi dengan Arab, Israel dengan Ismail kan sepupu, beda ibu. Ini mah ibu pertama, ini ibu kedua. Ya. Selalu ancamannya nanti kalau Nabi gua udah turun. Nah itu yang paling nggak bisa dijawab oleh orang Arab. Perang dijawab. Bertanding ekonomi dijawab, tapi kalau udah ngomong nanti Nabi gua turun, nah itu nggak bisa, karena itu Tuhan yang menurunkan. Nah maka ketika Nabi itu muncul dari Bani Ismail, dari Arab, mereka menolak. Nah maka otomatis menolak apa yang diturunkan kepada Nabi. Maka wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kamu ragu kepada apa yang telah kami turunkan kepada hambaku. Kenapa dikatakan kamu ragu? Padahal mereka tidak ragu bahwa Allah menurunkan wahyu itu biasa. Itu maka disebut ala abdina. Ini karena mereka ragu kepada nubuah. Artinya ente ngira itu buat-buatan. Karena ente ragu kepada Sayyidina Muhammad dan Nabi mengatakan ini wahyu, emang ini buat-buat, dibikin-bikin. Ya udahlah silakan bikin, gitu maksudnya. Faktu bisurah, bikin satu surat saja. Ya, min mislihi, yang serupa, yang sama, satu surat saja, nggak perlu satu juz. Wad'u, ajaklah syuhada akum, siapapun pembesar kamu itu, min dunillahi, tanpa Allah, selain Allah. In kuntum shadiqin, jika benar keraguan kamu kepada nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menjelaskan tentang nubuah. Ya, saya ingin menjelaskan tentang nubuah. Dalam tinjauan tasawuf, ya, bahwa orang sufi menyebut istilah orang yang soleh, katakan, ya, adalah al-insanul kamil. Istilah al-insan al-kamil ini istilah dalam sebuah bidang ilmu tasawuf. Kalau dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran disebut muttaqin, orang yang
takwa. Atau muqarrabin. Atau di Al-Quran awliya Allah. Inna awliya Allah. Ya. Itu gelaran Al-Quran. Dan juga gelaran hadis tentunya sama. Gelar dari hadis. Tetapi kemudian dalam ilmu-ilmu syariat, karena ilmu itu berbidang-bidang, maka disebut ini faqih, alim, mufassir, muhaddits, ya. Kemudian arifin. Nah itu apakah orang muttaqin yang ada dalam Al-Quran? Di Al-Quran kan nggak ada muhadditsin, ahli hadis, mufassirin tidak ada, fuqaha, mutakallimin tidak ada dalam Al-Quran. Hanya disebut orang yang as-solihin, al-muttaqin, al-awliya. Nah apakah mereka itu orang yang muttaqin? Ya. Itu sebab ulama mengatakan gelar dunia, ya, itu yang kita sebut ahli hadis, ahli tafsir, mutakallimin, ahli ilmu kalam yang membuat kaidah-kaidah ilmu kalam, itu gelaran dunia, gelar dunia. Ya. Atau apalah yang disebut kiai, syekh, tuan guru, ustad, ya. Itu juga gelar dunia, bukan gelar akhirat. Nah, gelar akhirat itu muttaqin itu. Nah misalnya ini faqih, ya, gelar dunia. Itu dalam Ihya Ulumuddin dikatakan. Nah, sodik tidak, soleh tidak, ya, takwa tidak, itu lain. Atau di dunia lah dikatakan, disebut syekh, disebut kiai, disebut ustadz, itu kan gelar dunia. Apakah di sisi Allah dia mulia? Nah, itu tergantung dia siddiq tidak, dia ikhlas tidak, dia takwa tidak, dia jujur tidak, dia wara tidak. Itu bergantung. Nah maka itu gelar akhirat namanya. Nah kemudian orang sufi mengubah gelar akhirat itu dengan istilah sufi. Ini orang faqih mestinya, mufassir, muhaddis, mestinya dia adalah orang-orang yang siddiq. Ya katakanlah syekh, kiai, ustadz, tuan guru. Gelaran ini mestinya bukan di dunia doang. Ya, karena dia memahami hadis, dia memahami Al-Quran, dia memahami ilmu syariah. Artinya dia adalah orang-orang soleh, orang-orang takwa. Ya, itu sebab kenapa di dalam kitab Ihya Ulumuddin pakai dibagi dua, ada ulama dunia, ada ulama ul akhirah. Ulama dunia ini ulama usu katanya. Nah ulama usu ini tetap orang yang bergelar pak ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli kalam. Katakan disebut kiai, syekh, tuan guru, ustad, apalagi mualim, apalah gelar yang ajengan, apalagi, ya. Jadi ada yang
yang dunia doang, ada yang akhirat saja. Ada yang disebut ulama akhirat. Artinya dia gelaran ulama di dunia, ulama juga akhiratnya tetap ulama. Nah itu ulama sufi ya, Imam Al-Ghazali membagi begitu, ulama dunia, ulama akhirat. Ulama dunia apa itu tadi? Ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Karena itu gelar memang dibikin pada abad-abad tertentu. Adapun di Quran, di hadis tidak ada. Ya. Orang jadi penceramah. Ya. Terus terkenal. Misalnya. Habis terkenal terus kaya. Misal. Mungkin secara zahirnya itu ulama dunia. Tapi kita tidak tahu kalau memang dia takwa, ikhlas, soleh. Ya. Maka dia juga adalah ulama yang mulia di sisi Allah. Nah, karena kita tidak tahu, kita tidak boleh dalam pikiran kita menunjuk, si A itu Ustadz Anu, nggak boleh. Pikiran dan hati kita mesti bersih dari itu. Adapun ketika kita membaca kitab ini, ya, itulah penilaian mereka. Itu sudah ada di Al-Quran, di hadis. Ulama lebih menjelaskan lagi itu. Ya. Mungkin saja kita termasuk ulama dunia, ulama wal iyadzu billah. Nah, ulama akhirat ini adalah ulama yang faqih atau muhaddits atau mufassir plus takwa plus mukhlis. Ya kalau dirinci mukhlis, ya ikhlas, sabar, juhud, itu dirinci. Kalau diglobalkan istilahnya muttaqin sudah. Aulia, muqarrabin sudah. Dalam satu abad, dalam abad tertentu, dalam buku orang sufi ada yang mengatakan begini. Orang digelari sufi atau yang disebut mursyid itu sudah faqih, mufassir, muhaddits, ya, plus muttaqin, itu mursyid. Sebenarnya lihat di dalam kitab Imam Al-Ghazali itu, ya, kitabnya dimulai dengan bab ilmu dan adab-adabnya, bab ulama dan adab-adab ulama. Ya. Artinya kemudian ulamanya dibagi, ulama buruk, ulama baik. Nah ini kan bingung. Ulama sultan, ulama dunia, ulama akhirat. Nah yang disebut ulama ulama dunia ini ahli fikih, ahli. Tetapi yang disebut ulama akhirat bukan ulama geblek. Bukan maksud di dalam kitab Imam Al-Ghazali atau yang di buku-buku lain. Bukan ulama akhirat, ulama yang ngurusin akhirat. Nah, di mana akhirat? Belum ada. Ulama akhirat itu maksudnya
faqih, muhaddis, yang mutakin itu ulama akhirat. Karena ada faqih tadi tidak mutakin, maka ulama dunia, emang ini gelar dunia. Tidak berarti ulama akhirat nggak ngerti apa-apa. Nah, ini pemahaman yang tradisional. Ya. Coba antum lihat, ada ulama alim nggak mau bertarekat, nggak mau bertasawuf. Kenapa? Karena ada ulama-ulama sufi, ulama-ulama tarekat yang tidak alim, dia merasa lebih tinggi daripada ulama yang paki-paki ini, yang ahli hadis, ahli tafsir. Bahkan dikatakan, itu ilmu kulit, ini ilmu batin. Nah, itu pernyataan yang bodoh. Ya, saya nggak pakai istilah lain, udah itu aja dulu. Gitu. Dalam tanda kutip, bukan penghinaan, bukan. Tapi itu sejarah yang berkembang pada umat Islam. Ya, berkembang pada umat Islam. Mudahnya beginilah, orang sufi itu kan ngajarin sholatnya khusyuk. Lah ilok dia nggak tahu rukunnya, sunnahnya, yang membatalkannya, dalilnya. Lah kalau nggak tahu khusyuk di mana? Kalau sholat dan ilmunya nggak tahu, paling kecil begitu. Orang sufi orang yang mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu kan jika memberi, mengajak kebaikan, itu kan ikhlas namanya. Lah kalau dia tidak memberi, tidak mengerti ilmu memberi, dalil memberi, tidak tahu bagaimana dalil berdakwah, mengajak, dan terus nah maka nubuah, semua ilmu dari Nabi, ilmu. Maka akhirnya begini ulama nih, akhirnya ulama membagi begini. Ini pembagian yang pragmatis, pembagian yang berdasarkan realita, bukan pembagian ilmiah. Artinya ulama ini ada yang mewariskan Nabi akwalnya. Itu para ulama doang yang belum ngamalin ilmunya tuh. Atau katakanlah dia ngamalin tapi belum termasuk orang yang alim dan amil. Sampai begitu tuh. Katakan alim tapi belum banyak amalin. Ibadahnya nggak kelihatan. Ini ngewarisin akwal Nabi. Nabi kan mengatakan Al-Quran dan hadis kan ilmu itu terus tuh dibahas oleh ulama jadi banyak. Yang kedua, abid, ahli ibadah. Ini yang mewariskan af'al Nabi, perbuatan Nabi. Nah yang ketiga, ada yang mewarisi ahwal, batin, rohani, akhlak Nabi. Ini adalah orang yang punya ilmu dan ahli ibadah, kemudian mewarisi akhlak. Begitu. Sehingga disebut al-alim, al-abid, al-arif. Ya maaf, banyak orang secara akademis, profesor misalnya, ilmu tuh ngomong apa aja bisa. Ya. Ini kita sedang artinya membicarakan teori ya ulama ini yang menilai seperti ini. Kita tidak sedang membicarakan seseorang, tidak. Ya. Antum jika mengaji kitab kemudian kita berbicara tentang realiti umat, di pikiran antum tuh jauhi, jangan ada ini si fulan, ini kiai fulan, ini doktor pulan, ini jangan. Jauhkan dalam
majelis ilmu pikiran kotor seperti itu akan salah nanti memahami ilmunya dan jauh dari paham. Jangan pernah ada pikiran begitu. Ya pas yang baik-baik juga jangan juga ngaku ini baru gua nih gitu. Itu juga ya tidak boleh. Nah, orang profesor hadis, profesor tafsir, profesor ya. Tapi segi ibadahnya nggak ada. Nah, itu karena ulama. Itu pewaris Nabi. Kita dalam urusan ngaji, ilmu sama siapa saja. Hudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat, kata Rasulullah. Unzur ma qala wala tanzur man qala, kata Sidna Ali. Bahkan ulama banyak mengatakan, jika kamu melihat orang alim dan mengajarkan ilmunya dan dia tidak mengamalkannya, ambil itu ilmu Allah, bukan ilmu dia. Emang ilmu dari siapa? Dan amalkan olehmu, maka engkaulah yang mendapat kemuliaan. Kita ngaji sama orang, kita paham. Emang yang ngasih orang yang ngajarin, bukan Allah. Saya mengajak orang di majelis ilmu itu beradab kepada Allah, bukan beradab kepada saya. Enggak, saya terpikir, saya setiap ngaji selalu menegur orang yang tidak beradab dalam majelis. Jangan-jangan pas ngaji sama ustadz lain nggak beradab loh. Nah, itu yang tidak tidak betul ya. Bukan. Oke lah. Saya hanya mengajarkan ilmu dan saya bukan termasuk orang yang mengamalkannya. Tapi ini ilmu Allah. Kita mesti beradab di majelis ilmu itu. Rasulullah menyuruhnya farta'u. Ya. Artinya apa? Nikmatilah, ambillah. Irti'au. Nah, saya ini belum sampai ke titiknya nih. Nah, jadi nubuah itu ada akwal, ada af'al, ada akhlak. Nabi yang kita contoh itu ilmunya. Nah, tadi saya urut. Katanya ada orang yang alim. Ini hanya mewarisi ilmu. Meskipun dia tidak mengamalkan atau dia tidak berakhlak, tetap dia telah mendapat kemuliaan dari Allah. Allah yang meletakkan ke dalam hatinya ilmu. Itu harus dipahami itu. Ya, harus dipahami. Adapun seorang murabbi menyinggung seperti Imam Al-Ghazali, ulama su' itu sedang menjelaskan bahwa siapa pewaris yang sempurna. Bukan sedang menghina. Bahkan itu motivasi agar orang yang baru punya ilmu dan belum beribadah, belum berakhlak, teruskan. Jangan dikira ulama itu sedang menghina ini, menghina itu. Tidak. Kalau ya, itu sedang menyusun sebuah. Ya, karena tidak ada dalam kitab menyebut contohnya, misalnya contohnya ulama anu disebut namanya di kitab itu, nggak ada dan tidak boleh. Orang dalam menuntut ilmu ada pikiran kotor, itu tidak boleh. Itu pun tidak beradab kepada ilmu. Ya. Nah, kemudian orang yang ahli ibadah disebut abid. Ini katanya mewarisi perbuatan Nabi. Namun secara teorinya ahli ibadah ini tidak bisa menjadi ahli ibadah kalau tidak alim.
Kenapa? Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Lah orang mau beramal nggak ada ilmunya, amal apa? Pahami pelan-pelan. Lalu yang ketiga, orang yang disebut al-arifin. Al-arifin, arif. Ini arif yang mempunyai hakikat, sifat mulia. Sifat mulia itu disebut hakikat. Artinya begini. Orang arif itu bukan hanya dia punya ilmu dan dia punya ibadah. Artinya ketika dia ibadah, sholat misalnya, dia ibadah berdasarkan ilmunya. Bukan hanya itu, dia punya hakikat kehambaan, yaitu khusyuk, zalil, inkisar. Nah ini arif. Jadi kalau orang arif tidak ibadah dan tidak berilmu, ini nggak jadi. Nggak jadi. Nah maka al-arif ini dimunculkan istilah al-insanul kamil. Al-insanul kamil itu siapa sebetulnya? Mereka mengatakan begini. Bibit insan kamil, asal insan kamil, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sumber ilmu, sumber ibadah, dan sumber akhlak. Maka Nabi dikatakan aslul asya, aslul wujud, al-insanul kamilul mukammil. Yang asalnya. Nah orang yang mewarisi tiga-tiga itu, itulah al-insanul kamil. Nah tiga ini disebut nubuwah. Oke? Tiga ini disebut nubuwah. Ketika dia disuruh menyampaikan kepada orang, baru disebut Rasul. Karena ya, disuruh menyampaikan risalah ini, itu Rasul. Ya kan kita mengatakan ada orang alim disebut. Ya, misalnya dalam satu pertemuan ada 10 orang alim disebut. Al-alim yang terhormat, al-alim tuan guru pulan, al-alim kiai pulan, al-alim syekh pulan. Itu mungkin di antara 10 ini kalau diteliti secara perinci mungkin ada nggak sama, ada yang lebih alim, ada yang ya ada yang mungkin ke bawah-bawah doang, alim juga enggak, cuma disebut-sebut kayak gitu. Dukun ada yang disebut al-alim al-alama. Ya, sama muridnya. Kan yang nyerem-nyeremin kan murid. Murid yang baik adalah bukan murid yang membangga-banggakan guru. Tetapi dia membawa semua akhlak dan sifat gurunya itu. Nah, berkenaan dengan kenapa mereka ditantang oleh Allah, orang kafir Quraisy, orang Israel, untuk bikin satu surah. Karena dia ragu kepada nabinya ini, kepada Sidna Muhammadnya, apakah dia nubuah. Kalau nabi dia percaya, karena Bani Israel itu banyak nabi-nabinya. Dia percaya. Ya. Nah itulah
yang disebut hakiyati nubuwati. Kebenaran kenabian Sayyidina Muhammad ini yang mereka ragukan, maka ditantang oleh Allah. Itu bukan bisa-bisa dia. Begitulah seolah-olah Allah menjawabnya. Kalau emang ente menyangka itu bisa-bisa dia, coba bikin yang sama kayak dia, kayak Nabi Muhammad. Nah, cuma saya ingin jelaskan apa nubuah itu. Nubuah Nabi, anba, berita tentang Tuhan. Jadi Nabi memberitakan tentang Tuhan melalui akwalnya, perkataannya, melalui perbuatannya, dan melalui akhlaknya. Maka Nabi diletakkan namanya di samping Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, tauhid tanpa nubuah ini tidak sah. Maka ditulis Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nah, maka kita pun menyikapi apapun dalam hidup ini, terutama dalam hukum agama, tauhid dulu. Baru kemudian syariatnya. Apa tauhidnya? Ketika kita melihat sesuatu yang salah, kita lihat itu Allah ciptakan. Nah, lalu kita katakan itu salah, itu hukum syariah. Itu ujian. Sudah. Haram membenci wujud orangnya, itu haram. Dalam tasawuf dikatakan membenci zat orang itu sama dengan membenci Allah penciptanya. Ini muslim namanya. Makanya kata Nabi, al-muslim man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang muslim adalah orang yang muslim sekitarnya enggak ketakutan dengan lidahnya dan tangannya. Takut dihina, takut dipukul. Jika ada orang ditakuti lidahnya dan ditakuti tangannya, itu bukan muslim. Muslim adalah yang menjaga nama baik manusia sesama manusia itu. Kalau dia berbuat salah, yang kita benci perbuatannya, bas. Kita doakan fi zahril ghaib. Kita bantu jika memerlukan. Dan tidak boleh menghinanya. Kalau kafir, sifatnya. Dan jangan benci zatnya. Kebencian itu datang dari sifat buruk nafsunya, meskipun ilmunya banyak. Coba di kalangan orang alim lah katakan, karena berbeda pendapat, wah bencinya ketai-tai istilahnya itu, benci sampai ketai-tai udah. Itu sifat buruknya, nggak ada ajaran agama begitu. Itu berarti dia tidak mewarisi akhlak Nabi, baru ilmu saja itu. Maka saya urut begitu agar mengerti bahwa untuk disebut sebagai ulama akhirat itu syaratnya banyak. Ilmu, ibadah, dan kebersihan akhlak. Nah, ulama akhirat ini sering memang dimonopoli, katakan begitu. Ini secara ilmiah ya, oleh ulama sufi ahli thariqah. Itu mereka yang memberikan istilah al-insanul kamil, sempurna. Nama umumnya al-wali, as-sufi, al-mursyid, al-insanul kamil. Kalau abid saja, ada yang tidak alim, itu abid saja. Itu abid pun terbagi, meskipun abid mestinya alim, tapi ada. Atau disebut zahid. Biasanya kalau orang tidak alim disebut zahid. Baik. Nah, maka Allah seolah-olah fa'tu bisuratin min mithlih faruzu aqwakum basyariyah wa ahrizu ukulakumul muhtanika bil qiyasil mahjuba an nuri al hidayah wa afkarakumud dariyah bitarkibil kalam. Coba
dengan pikiranmu yang spontan itu untuk menyusun kata-kata wa nazmil ma'ani dan mengatur makna. Kan orang ngomong itu makna mesti teratur, kata-kata mesti rapi tersusun. Itu kan menunjukkan bahwa dia akalnya cerdas. Dia punya salikiyah, punya apa ya? Saliki itu. Bakat kecerdasan dari sono gitu, nggak dibikin-bikin. Seperti orang kan kita nih, ya. Enggak bakat pantun, itu sama memantun susah. Mikir dulu itu. Ya. Kalau yang bakat mah enggak, ceplak cepluk. Ini namanya saliki. Ya, ini namanya fikrun al-afkaru dariyah, pikiran yang spontan, enggak mikir lagi. Ini silakan cari yang begitu, bikin surah seperti Al-Qur'an. Wa antum wa min hadarikum min abnai. Engkau dan orang-orang pembesarmu dari bangsa yang sama, dari jenis yang sama. Ya, silahkan. Hal takdiruna alal ityan bisuratin, apakah kalian mampu untuk membuat satu surah ay ta'ifah minal kalami mislih, atau satu kelompok perkataan, satu sejumlah. In kuntum shadiqin, jika kamu benar bi nisbatihi ila Muhammad, di dalam penisbatannya kepada Sayyidina Muhammad. Kalau emang kamu benar, ya, maka bikinlah. Kamu nggak percaya kepada Nabi, katanya, kepada Sayyidina Muhammad. Kalau kamu benar, coba bikin yang sama. Ya, nah itu ayat wa in kuntum yang oleh Imam Ibn Arabi dikatakan ini adalah isbatun nubuwah. Kalau ayat yang sebelumnya isbatut tauhid, ini isbatun nubuwah. Satu lagi saya ingin jelaskan, karena kalau saya baca akan banyak nih, nggak cukup. Jadi lebih baik kita tambah penjelasan. Dan setelah itu kita berhenti. Tentang al-muttaqin atau al-awliya al-muqarrabin yang telah dibuat terminologinya oleh orang sufi, al-insanul kamil. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ini kenapa disebut sempurna? Bulan purnama kalau separoh itu tidak sempurna. Ketika bulan tanggal 14 maka disebut sempurna. Nah, di dalam tubuh kita ini ada dua, ada fisik, ada rohani. Kita secara fisik sebagai manusia sempurna sudah, baik muslim atau kafir. Kita ketemu orang kafir, ada yang gantengan dia, banyakan dia lagi gantengnya kali. Sama, tubuh ini sempurna. Mau nabi dengan kita, mau wali dengan kita, atas nama tubuh sempurna. Kepalanya sama, punya mata, punya telinga, punya mulut. Ya. Mungkin aja ada orang alim soleh jelek, ada orang alim maksiat cakep ganteng. Tapi secara tarkib susunan ciptaan manusia, rupa sempurna. Maka disebut insan ini disebut sempurna. Artinya manusia sempurna dibagi dua dari segi wujudnya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, dalam bahasa filsafatnya, dari segi kosmologinya dan antologinya. Saya kayak nggak tahu dah. Apa tahu itu? Ada kosmologi dan antologi. Manusia secara kosmologi dan antologi itu sempurna. Itu kosmologi itu alam, artinya dibanding semua alam, manusia itu ada semua di sini. Itu sering kita jelaskan. Itu namanya kosmologi. Kosmik, kosmos, alam. Di dalam diri manusia ini apa aja ada.
Apa baik? Apa baik ada? Itu yang sering saya ulang-ulang ya. Apa baik ada? Itu sama, nggak ada beda. Semuanya makhluk ciptaan Allah. Maka hati-hati dengan manusia ini. Ini ciptaan Allah. Nah, kemudian Sidna Muhammad manusia sama. Ana basyarun mislukum. Sama. Yuha. Nah, ini diwahyukan rohaninya. Menerima apa? Nubuah. Menerima nubuah. Nah, ketika ada Nabi Muhammad SAW, manusia yang sama dengan kita, ruhnya diisi nubuah, ya, maka disebut al-insanul kamil dalam istilah teori tasawuf. Nah, lalu kemudian kita yang nggak punya rohani, nggak punya nubuah, disebut al-insanul adi, manusia biasa. Makanya sering kita ngomong, saya kan manusia biasa. Artinya manusia yang tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, bukan ahli ibadah, itu manusia biasa. Karena kalau punya akhlak, itu manusia luar biasa. Istilah al-insanul adi untuk menyebut manusia fisik. Punya kepala, punya tangan, punya dada, punya perut, punya kaki, punya kemaluan, itu manusia biasa. Punya nafsu, marah, dan syahwat, itu manusia biasa. Nah, sekarang nggak sempurna, kurang, ya, bencong jadinya, ya, sama wadon nggak nafsu katanya gitu, ya. Itu mereka tidak membedakan antara maksud istilah, ya, di dalam tasawuf. Ada orang kiai punya bini 3, diwawancarai, Pak Kiai ini kawin sampai 3 ini karena nafsu atau karena apa? Bukan karena nafsu. Boy loh, emang malaikat lah, anak lebih, 3-3-nya punya anak, ya. Nah, itu dalam istilah tasawuf. Orang yang jika bukan karena Allah, ini karena rohani nih. Kalau karena manusia biasa, karena nafsu. Tapi nanti rohaninya, nafsu itu dikendarai oleh rohaninya. Gua ngeliat cakep, daripada gua zina, gua kawin. Aman gitu. Ya. Ini mah karena nggak berani sama bininya, jadi zina terus. Nah, itu. Misal, ini mah misal. Nah, maka manusia adi, manusia biasa, manusia. Tadi ada nafsu syahwat, ada nafsu marah. Nah, ini misalnya ada orang soleh marah. Orang soleh masa marah lah. Kalau kurang marahnya, kebo. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba falan yaghdab fahuwa khumar. Orang yang dibikin marah nggak marah, berarti keledai. Tetapi marah dia lillah. Lihat dalam hadis, salasun man kunna fihi zaqa ta'mal iman. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Marahnya juga karena Allah. Bagaimana karena Allah tuh? Jangan sembarangan. Karena tuh begini nih. Kita demen sama orang. Katakanlah kita demen sama emponya, sama abangnya. Kita ngasih sama adeknya, sama empoknya, sama temennya. Itu ngasih apa karena dia, apa karena kekasihnya? Nah, gitu. Itu baru karena Allah. Nih gua ngasih sama lu karena Allah. Berarti dia cinta Allah. Gitu. Lah kalau kagak cinta, cuman ngomong doang. Ya. Omongnya mah iya karena Allah, nggak tahu pengen di alam. Apa cirinya? Ntar kayak ngungkit. Nah udah. Lu udah dikasih ternyata begitu ya. Nah, ini terbukti perbuatan itu. Ngomong masa pakai bisa. Itu namanya karena itu, karena dia. Nah, ini orang disebut arif
orang disebut wali, sufi, ini orang yang sudah punya hakikat nubuah yang akhlak itu. Nah, mereka lah yang kalau ngapa-ngapain karena Allah. Bahkan mereka sudah lebih tinggi lagi nyebutnya, bukan karena Allah, dengan Allah, bahkan begitu. Sehingga seperti Sayyidatuna Aisyah, ini sering saya ceritakan, ketika dia ngasih sama orang itu terima kasih, dia nggak mau, jangan terima kasih. Karena kalau terima kasih berarti lu ngebayar pemberian gua. Gua bukan karena lu GR amat gua ngasih, karena Allah, karena itu tuh baru karena Allah. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, dulu waktu kisah hadis Ifki, yang putrinya Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah, dituduh oleh sepupu-sepupunya, yaitu serong. Ketika kisah hadis Ifki itu, memang yang dudunya orang Yahudi. Tuh, orang Yahudi yang bikin onar, lalu yang disuruh nyebarin berita palsu ini masih sepupu Sayyidatuna Aisyah. Ya kan paling susah melihat kebaikan saudara. Orang lain mah mungkin melihatnya udah baik banget, di depan saudara mah belum tentu. Itu saudaranya Sayyidatuna Aisyah, makannya itu dari Nabi, dari Sayyidina Abu Bakar. Dagangnya, usahanya dari Sayyidina Abu Bakar. Begitu Yahudi nyebar fitnah, dia ikut nyebar fitnah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar sama sekali tidak mengurangi pemberian itu. Karena dia memberi bukan karena saudaranya, karena Allah. Ya. Dia sama sekali bukan karena saudaranya, bukan karena pengen dikatain dermawan, bukan. Dia karena ada sifat Karena ada sifat dermawan dalam hatinya, itu saja. Lah lagi pada telepon ya, lagi ngaji. Buset deh. Gua buangin HP-nya nih. Kayak di mall kali ya, di tempat ngaji. Ya. Jadi bukan karena ingin dipuji, bukan. Ya, matiin makanya HP-nya kalau ngaji supaya nggak ada yang telepon. Nah, kalau orang tidak punya akhlaknya, ntar dia ngasih ke orang itu marah, berantem itu jadinya. Lu lupa emang gua kasih, itu tandanya bahwa dia tidak ada akhlaknya. Kenapa orang sufi bukan hanya menyebut karena Allah, tapi dengan Allah, karena yang ngasih udah sifat Allah. Kan Allah Maha Jawad, Maha Karim. Sifat itu Allah berikan ke dia, jadi dia udah dipakai. Maka mereka menyebutnya begini. Istahdamanallah atau nustahdam. Kami ini dipakai oleh Allah untuk jadi orang dermawan, untuk jadi orang alim, maka nggak ada pengakuan. Nah, disinilah yang disebut ulama akhir. Inilah nubuahnya tuh. Inilah nubuahnya. Nah, maka jika orang baru sampai punya ilmu, makanya ini yang dimaksud ulama kita dulu mengatakan kiai pengajian itu kiai ilmu. Belum sampai kepada ulama akhirat. Tapi bukan berarti ulama akhirat nggak ada ilmunya. Gimana? Allah disembah dengan ilmu. Kita pergi ke akhirat dengan ilmu apa? Dengan ibadah yang berdasarkan ilmu dan akhlak, itu sempurnanya. Itulah nubuah. Itulah al-insanul kamil. Nah, ketika ruhnya ada, nubuahnya ada. Nah, la nabiyya ba'dah, memang tidak ada lagi Allah tambahkan. Sabar kita ini, sabar Muhammad. Ikhlas ini
Nggak ada lagi, udah ditambahin, nggak ada. Maka akhlak itu sudah tidak lagi ada akhlak baru, nggak ada. Bagaimana tasawuf modern? Bagaimana nggak ada tasawuf modern. Seolah-olah ada sabar modern, ridho modern, nggak ada. Itu hal-hal yang sudah tidak berubah. Ya, sudah instan, konstan, kalau tidak berubah itu. Ya, jangan dianggap bahwa akhlak itu sesuatu yang mudah, tidak. Ada lagi, ulama mengatakan bahwa akhlak itu budaya, bukan. Budaya itu produk ilmu dan akhlak. Nih, katakan nih. Ya nggak apa-apa lah kita cerita tentang orang ceger ya. Dulu orang ceger, mungkin zaman Ki Jahari dulu. Kita ngedengar tetangga-tetangga yang jauh pada muji, ya Allah, tangan orang ceger mah tangan malaikat. Sampai dia mah katanya saya pernah ngedengar dari nenek-nenek yang dagang ke ceger. Ya. Yang dagang ke ceger, begitu sampai ke ceger itu dagangan kalau enggak beli enggak dipegang. Kata yang dagangnya, udah Pak Pok, katanya pegangnya nggak apa-apa. Enggak, saya nggak beli. Lah emang megang mah nggak apa-apa. Enggak, sakingku akhlaknya itu warok. Kalau ada orang tukang minyak wangi juga nggak dicium-cium. Kenapa? Karena orang ngejual minyak wangi itu yang dijual apanya? Kalau nggak wangi dibeli. Lah kalau kita nyium berarti kita sudah mengambil wanginya. Ya. Iya, mengambil wanginya. Itu sudah tidak boleh itu. Nah, orang ceger dulu nggak mau kalau nggak beli. Ya kali Po coba pilih, enggak ada minyak wangi itu nggak ada, ya udah kali yang lain mau. Kita memang diendus-endus malah dipakai ke sini. Ya itu udah bagian pelayanan ya, servis. Kalau begitu nggak apa-apa. Tapi orang ceger dulu katanya nggak mau. Nah itu budaya tuh. Kenapa? Ya belum tentu yang begitu itu tuwali, maaf. Artinya itu hampir semua katanya orang begitu. Kenapa? Karena dia mendapat keterangan ilmu, melihat contoh akhlaknya, lama-lama terpengaruh yang lain, terus mengikuti, nah jadi budaya. Seperti sekarang di Jawa, orang kalau ketemu kiai berdirinya sampai begini, nggak tahu hatinya mah busuk kali, hatinya mah nyumpahin, sambil geledek, kiai lo ada di sini, gue jadi begini dah, cepetan apa ke sana, nggak mau sambil geledek, coba. Ini apa ini? Budaya. Kalau akhlak itu karakter, sifat. Budaya itu produk daripada budi dan ilmu. Membentuk satu masyarakat yang terpengaruh oleh ajaran ilmu dan ini kenapa ibu-ibu kalau ngaji recet tadinya nggak ada yang ngebilangin, jadi budaya akhirnya. Maka kita robah. Ya, kenapa saya nggak suka tuh kalau majlis taklim ibu-ibu datang makan pergi, emang kondangan. Nanti jadi budaya. Yang bikin itu siapa? Kalau ada dalilnya, budayanya bagus. Kalau nggak ada, kacau. Habis katanya diundang 4, 1 yang hadir. Kalau maulid, lah emang undangan perkawinan 4 diundang 4 semua karena punya utang. Lah udah kebanyakan orang siapa dia bikin maulid. Musola gencet dua-duanya bikin maulid. Iya. Sekolahan gencet semuanya bikin maulid. Lah kalau bareng lah enggak bisa. Nah, coba. Itu budaya tuh. Jadi ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang buruk. Yang membiarkan itu adalah orang yang dianggap ulama nanti. Gitu. Coba kalau ulamanya nggak ngebiarin, nggak jadi. Nah itu tentang waris akhlak Nabi. Ya, baiklah, Bapak dan Ibu-ibu, saya ya.
Ini kita sampai di sini dulu kajian kita. Karena Abah Thohir nggak ada ya, kita tutup dengan doa, ya, doa Arafah. Ya. Nabi pernah bersabda, khairul ayam yaumul Arafah. Hari yang terbaik adalah hari Arafah. Sekarang ini hari Arafah. Di Mekah orang sedang wukuf di Arafah. Dan Nabi berkata, khairul ayyam yaumul Arafah. Ya. Kemudian wa khairu du'a yani huwa ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baiknya doa adalah apa yang aku katakan dan para nabiku katakan. Jadi dalam setahun ada satu hari yang paling mulia adalah hari ini. Maka kita berdoa, isi hari ini penuh dengan doa. Ya, doa apa saja, apakah doa itu doa ingin untuk mendoakan anak kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan yang mayit, dan mendoakan agar kita dapat rezeki, dan berdoa agar kesedihan, kesusahan kita juga dihilangkan oleh Allah, maka hari inilah berdoa. Ya. Atau isi dengan baca kitab, isi dengan baca Quran hari ini sampai malam tuh, karena ini hari ampunan. Nah, maka ada lagi doa yang mengatakan, hadis yang mengatakan khairi doa yaumil Arafah, bukan harinya, bahkan doanya pun yang terbaik doa di hari Arafah. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda juga, ma min yaumin aktsar min an ya'taqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Paling banyak orang di neraka yang dibebaskan oleh Allah hari ini. Maka jika kita mau mendoakan orang tua, saudara, anak, keluarga agar diampun dosanya, kita tidak tahu mereka berada di mana, maka Allah bebaskan mereka. Adalah doa yang terbaik adalah hari ini. Sampai dikatakan wa innahu layadnu summa yubahi bihimul malaika. Sampai Allah mendekat dan berkata kepada malaikat, ma arada ahula, katanya, pengen apa mereka? Seolah-olah malaikat diminta untuk mengabulkan. Maka kita ya, bersama-sama mengaminkan doa-doa yang memang maksur dari Rasulullah SAW yang dibaca pada hari Arafah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi, wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wa qawlukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslam wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lana ya Allah ma qaddamna wa ma akharna, faghfir lana ya Allah ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka, wa a'udzubika minasy syarri ma a'adza bihi abduka wa nabiyyuka, wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitah wa an taj'ala ya Allah kulla qada'in qadaitahu lana khaira
Wa nas'aluka ya Allah an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma anta rabbana, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Allahumma rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ya Allah rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika bi ibadika salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i was thalji wal bard wa naqqihu minal khotoya kama naqaita thawbal abyad minad danas. Wa abdilhu daran khairan min dahrihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhhu min adzabil qabr aw min adzabin nar. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma'i was thalji wal barad wa naqihum min al-khataaya kama naqaita thawbal abyada min ad-danas. Wa abdilhum daran khairan min darihim wa akhlan khairan min ahlihim wa azwajan khairan min azwajih wa adkhilhul jannata wa azhum min azabil qabri aw min abadin nar. Allahumma inna fi zimmatika faqihi fitnatal qubur ya Allah. Allahumma inna fi zimmatika ya Allah faqihi fitnatal qubur. Allahumma inna bin fi zimmatika faqihi fitnatal qubur. Allahumma inna fi zimmatika faqiha fitnatal qubur ya. Wa anta ahlul wafa. Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma faghfir lahum, Allahumma faghfir laha wa lahum warhamha warhamhum innaka antal ghafurur rahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimaha tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha. Irhamna ya Allah rahmatan tughnina biha an rahmatin min siwak. Allahumma rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Rabbana wa rabb kulli syai' fa'alqil hubba wan nawa falikil habba wan nawa wa munazzilit tawrata wal injil wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dain iqdi 'anna ad-dain iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr wa aghnina minal faqr wa aghnina minal faqr. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik nasiyatuna biyadik madin fi hukmik adlin fi qada'ik adlin fi qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak
أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تمرنا أجره ولا لنا بعده ولا تذلنا بعده يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وتب علينا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكرامات أولياء هذه المدينة وبكرامات أنفاس الطاهرة وبكرامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.